Syadaqallahul Adim al-ayah. Bapak Ibu jamaah sholat fajar di Masjid Ahmad Dahlan yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah mengatakan. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita tetap senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat iman, Islam, kesehatan, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu, negara kita insya Allah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat kemarin Pak, tanggal 29 atau 30 kan kita melihat ya Pak ya, betapa jauh ke belakang kejadian di Indonesia ini tentang pergerakan PKI, makanya ini saya tidak berani Pak lepas dari ini. Maka catatan ini karena sejarah, ya sedikit keliru saya nanti diambil. Yang kedua, tetap kita senantiasa juga berselawat kepada Rasulullah, karena tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-45, ya ayyuhan nabiyyu, wahai para nabi, ya, inna arsalnaka, sungguhnya aku mengutusmu, ya, syahidam, sebagai saksi, ya, wa nadhira wa mubasysyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan peringatan. Begitu juga dalam Al-Qur'an surat Al-Fat, wahai Nabi Muhammad, engkau diutus itu untuk sebagai saksi juga. Jadi di Al-Quran sudah ada dua. Yang umum pada Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-45, di surat Al-Fat ayat yang ke-8. Itu khusus untuk Nabi Muhammad. Nah tentunya peringatan atau kabar gembira itu kan tergantung dari masalahnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kita melihat kalau itu kabar gembira, insya Allah kalau kita kulolan panjenengan sedaya ini ngikuti syariat Rasulullah, ya, ngikuti syariat Allah yang telah dibawa Rasulullah. Nah kalau kita itu diberikan peringatan, berarti salah satu diantaranya ya nanti itu yang saya sampaikan akan memberikan peringatan untuk mengingat kembali betapa pedihnya kondisi negara kita terdahulu beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai kemarin-kemarin Bapak ya. Jadi itu terulang kembali. Artinya apa? Yang saya akan sampaikan ini terkait dengan pembantaian para kiai, santri, para tokoh agama, ya, dan juga para jenderal. Kalau yang penjenengan lihat di film G30 SPKI itu kan 7 jenderal negara kita itu kan menjadi korban. Tapi gitu ada berita sejarah akan diputar balikkan. Seperti itu kan susah. Maka kita melihat kembali sejarah jauh ke belakang sana, ya. Jadi ya saya sendiri belum lahir Pak, tapi saya baca literatur, sejarah, buku-buku. Karena kejadiannya yang kemarin itu yang paling populer sedunia itu kan tahun 1965. Saya belum lahir. Tapi saksi bagi bapak, ibu-ibu yang sepuh-sepuh mungkin merasakan. Karena saya tanya misalkan tahun 63, 64, 65, Amit Sewu, komunis itu kan menyerangnya lewat apa Pak? Seni budaya. Lodrop kalau Jawa Timur. Nggih Bu nggih? Nah niku kan perlu kita ketahui. Jadi atau sebelumnya itu belum, saya runtutkan saja dulu Pak. Saya runtutkan. Pada tahun 1948 pemberontakan yang pertama dipimpin oleh Untung ya Pak ya, Musso pada tahun 1948
lokasi yang digunakan itu Madiun dan sekitarnya. Sekitar ada 23 tempat lokasi. Terus saya baca sejarah, saya lihat kenapa Madiun kok dijadikan tempat pemberontakan musuh. Ternyata Pak, pada saat itu di Madiun itu ekonominya lemah, paling lemah, pendidikannya paling rendah. Jadi kalau mau ngapusi wong pinter itu angel, Pak. Malah kok dihapusi karo wong pinter. Gitu loh. Jadi makanya ilmu itu penting. Bahkan kekayaan atau kemiskinan, itu hadis Rasulullah kan sudah menyatakan, kadal fakru ayakuna kufran. Kefakiran itu mudah untuk kekufuran. Nah, saya lihat pada tahun 48 itu ternyata sejarah begitu saya masuk di Madiun atau begitu saya masuk di Ponorogo, itu saya lihat sejarahnya Ponorogo, Pak. Jadi betapa susahnya masuk Ponorogo itu, Pak. Karena warok-waroknya itu. Itu loh. Nah, Batarok Katon, Pak Kiai itu ya, itu sampai ikut, Pak. Main judi gitu. Adu jago, kok menang terus gitu loh. Sampai akhirnya minta resepnya. Nah, kalau ingin menang, itu sejarahnya Ponorogo, Pak. Kalau ingin menang, baca syahadat dulu. Sedikit demi sedikit. Nah, akhirnya semuanya Ponorogo terjadi sampai sekarang ini. Nah, betapa susahnya. Ya, kalau penjenengan orang Ponorogo kan paham itu tentang wataknya warok. Bertempur saja dengan Kediri dimenangkan Ponorogo loh, Pak. Sehingga putri Kediri diboyong ke Ponorogo. Kan ngerti lagi. Sejarahnya kalau penjenengan tidak tahu harus tahu sejarahnya. Nah, pemberontakan PKI ini pada tahun 1948 itu terjadi di Madiun, ya Pak ya. Yang jadi korban ya para kiai, santri, ulama, bahkan di pondok pesantren Sabilit Mutakin di Magetan itu dibantai semuanya. Ini sejarah. Ya. Terus itu tidak hanya berlangsung itu Pak, karena gagal dan lain sebagainya. Ya. Sampai terjadinya penumpasan, artinya tidak bergerak, berani bergerak. Jadi kalau penjenengan perhatikan, ya, pergerakan itu berhenti. Tapi tidak begitu saja. Pada tahun berikutnya, tahun 1950-an, ya, orang-orang komunis ini yang ada di Indonesia, itu masih ingin lagi menguasai Pak. Caranya apa? Mendekati para kiai. Tapi propaganda di masyarakat itu sampai ada katakanlah kelompok-kelompok yang mengatakan partai-partainya kan Pak ya, Gerwani, buruh tani disenjatai dan sebagainya. Kalau penjenengan yang sepuh ya masih ingat itu. Kalau seperti saya kan enggak. Ya. Dia itu sampai mempengaruhi. Ya, jadi kalau komunis yang ada di Indonesia itu mendekati para kiai dengan propaganda pro rakyat kecil, gitu loh Pak. Pro rakyat kecil, membantu yang lemah. Jadi seakan-akan itu kan seperti Islam kan gitu ya, seperti agama kita. Yang duafa kita bantu, yang lemah, fakir miskin kita berikan bantuan. Dan itu ada 3 kiai yang didekati sampai ikut Pak. Ya, seperti Kiai Misbah di Solo, ya, Datuk dari Sumatera dan Haji Adnan dari Tegal. Ini sampai masuk karena propagandanya seperti itu. Jadi hidupnya itu untuk rakyat, ya, dari rakyat sama-sama hidup merata, itu propagandanya. Tapi faktanya di lapangan, ya, seperti itu. Jadi ada prinsip. Siapapun dari agama manapun, kalau melawan komunis, itu dibabat habis, Pak. Dihilangkan. Dan itu tidak terjadi propaganda itu seperti itu saja, Pak. Pada tahun berikutnya, ya, artinya pada tahun 1963, 64, 60, sebelum 65, ya, 65 bahkan 65 di awal-awal, sebelum ada pemberontakan yang terkenal dengan apa Pak?
para jenderal itu dibunuh. Ya. Di sana ya tadi ngadakan lewat seni budaya, terutama kalau di Jawa Timur ini kan terkenal waktu itu kan ludruk kan Pak ya. Ceritanya itu bukan main-main Pak. Jadi misalkan kalau saya ambil dari literatur itu di Ngeronggo Kediri itu lakone mati nih Gusti Allah. Ya kurang ajar dong. Nek Gusti Allah mati terus piye negara apa dunia ini? Mati nih Gusti Allah. Lah iku MC-ne maturnya ngeten Pak. Mari pertunjukan ludruk. Dulu kan insya Allah saya masih kecil aja ludruk itu masih laku sekali ya Pak ya. Nah kalau sekarang kan drama Korea kan gitu, ibu-ibu itu loh. Dulu itu digandrungi ludruk itu di mana-mana. Bahkan saya tanya sendiri di sekitar Jambon sana, wah, orang-orang yang sepuh-sepuh itu saya tanya, oh iya, dulu itu ada ludruk sini, lakone mati nih Gusti Allah, gitu. Sampai gitu loh Pak. Dan bar MC-nya itu ngomong baru cerita itu MC-nya. Karena ini Gusti Allah mati, besok tidak ada Gusti Allah. Nah kan komunis itu karena tidak mengakui adanya Tuhan. Itu loh Pak. Ini kan bahayanya seperti itu. Ya. Malah di Prambon itu lakoni Gusti Allah dadi manten. Gitu. Kalau kita mikir seperti itu Pak, lah ini Gusti Allah dadi manten berarti itu kan enek pesta pernikahan. Duwe anak, duwe putu kan terus piye? Padha karo awake dhewe ngono ya. Bahkan di Kampar Jawa Timur ini ya. Rabine Gusti Allah, lakone ngoten niku, Pak. Gusti Allah rabi. Ini. Bahkan di Papar Kediri Gusti Allah mantu. Ya, lakonnya seperti itu, ya. Dan saat itu, ya, di Papar Kediri ini para kiai mengetahui hal semacam itu berdoa kepada Allah. Ternyata di tengah-tengah pertunjukan ludruk itu Pak, pemainnya tertidur semua. Doain Pak Kiai. Ya. Jadi kondisi seperti itu melalui budaya, seni budaya. Bahkan di Malang itu membuat judul Rabine Malaikat, malaikat Rabi ya. Jadi kalau menurut pemikiran kita, bahkan itu para umat Islam pada saat itu dengan adanya judul seperti itu seakan-akan ya memang ini merendahkan Islam sekali. Ya, para umat Islam pada saat itu naik ke panggung, pemainnya diserbu orat karet. Ya. Bahkan Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ada juga judul ya, di ludruk itu ya, judulnya Kiai Ulama Senengane Ngombe, Senengane Main. Judulnya kayak ngono. Jadi judulnya seperti itu. Akhirnya ketemu dengan Kiai Jazuli itu, beliaunya berdoa, ya, pas pertentasan terjadi angin ribut topan. Nah, akhirnya bubar Pak. Dan itu kalau penjenengan insya Allah bapak yang umurnya sekarang sudah sepuh-sepuh mendengar berita itu tidak asing. Ya Pak, yang sepuh-sepuh Pak. Dulu kan ada Pak di Ponorogo Pak. Oh, di Menang saja itu, oh kono biyen nenek ludruk. Lakone matine Gusti Allah. Ngoten iki. Nggih. Nah, hal yang semacam ini ya, sejarah yang semacam ini itu kalau zaman sekarang Pak, generasi kita lebih baik mendengarkan atau melihat drama Korea. Drama-drama yang menarik itu loh. Nah, sejarah itu kan masa lalu. Makanya pada tahun berikutnya, pada tahun 1957, ya, dengan kejadian-kejadian begitu, ya, maka ada pertemuan para ulama se-Indonesia dan pertama kali itu diadakan. Ya, karena kejadian seperti itu, Pak. Ada macam-macam seperti itu, masyarakat juga sudah dihebohkan dan lebih apa ya, Pak? Bahasanya itu lebih halusnya mendekati seseorang itu dengan propaganda yang manis. Ya. Sehingga pada tahun 1957 itu mengadakan pertemuan para kiai yang berjumlah se-Indonesia itu sekitar 609 kiai.
Dan keputusannya ada 5 kesimpulan dan 6 keputusan. Yang pertama mengajukan kepada Presiden Soekarno, jadi ideologi atau paham komunis itu kufur, ya, dan tidak memperkenankan orang komunis itu berada di dalam pemerintahan. Karena sudah dilarang semacam itu, Pak. Ancamannya apa, Pak? Jadi kalau kajian seperti ini, Pak, zaman itu penjenengan kalau yang 10 lagi nih, ingat. Habis kajian, orang PKI itu, ya, zaman itu, Pak, ya, pulang, kiainya itu diikuti oleh seseorang dan ditusuk, dilukai. Nah, nanti kalau sudah kepegang orang yang nusuk itu dibawa ke polisian, ditangani polisi. Alasannya apa, Pak? Yang nusuk itu orang gila. Kan kejadian seperti kemarin-kemarin, Pak, tahun 2019, 2020, maunya itu terulang kembali. Gitu loh. Guys, skenario seperti itu. Bahkan kalau kemarin yang masih ingat panjenengan di Sumatera, Ali Jabir, itu sekarang kan pelakunya mungkin dihukum ya, Pak, ya. Nah, bahkan kemarin di Pulau Batam atau di Batam kemarin, Tutas Caniago, pada jam 11 siang, kajian ibu-ibu, itu kan juga seperti itu. Nah, ini jangan-jangan paham itu muncul. Nah, perlu kita waspadai, ya. Kita tahu sejarah yang ada. Bahkan pada tahun, ya, setelah dilarang dan lain sebagainya, ya, pada tahun 1965, puncaknya pemberontakan, ya, yang dipimpin oleh Aidit menculik apa, Pak? Para jenderal Ahmad Yani dan seterusnya itu. Dengan tujuannya apa? Tetap, Pak, merebut kekuasaannya Bung Karno. Yang pertama mau menggulingkan kekuasaannya Bung Karno. Yang kedua mau mengganti paham Indonesia ini, ideologi yang ada di Indonesia ini. Nah, pada kesempatan yang mulia ini sampai Pak Taufik Ismail itu mengadakan penelitian, Pak. Ya, berkisar sekitar tahun, ya, 1917 sampai 1991. Data yang terbaru ini saya belum nemukan. Saya nyari itu datanya tidak ada. Atau mungkin dihilangkan, ya tidak tahu. Pak Taufik Ismail itu sampai meneliti betapa banyaknya korban pembunuhan dan pembantaian di dunia ini. Pada tahun itu sekitar 70-an tahun, yang terbunuh oleh komunis itu bukan PKI, Pak, komunis. Kalau PKI kan di Indonesia, Partai Komunis Indonesia. Tapi kalau di luar kan pergerakannya Karl Marx, ya, Partai Komunis dan anti ateis, ya, tanpa mengakui adanya Tuhan. Itu yang terbunuh sekitar 110 juta orang dalam kurun waktu itu. Sehingga kalau saya bagikan 1 tahun itu sekitar 1.662.000 orang yang dibunuh. Kalau dipersempit lagi, dibagi, karena 1 tahun itu ada 12 bulan, itu 1 bulannya yang terbunuh atau yang dibunuh itu sekitar 135.000. Dapat bayangkan, karena 1 bulan itu ada 30 hari, kalau saya bagi 1 bulannya itu 4.000-an orang. 1 bulan. Nah, kalau dihitung 1 harinya, Pak, itu sekitar 187 orang. Kalau dihitung jam, sekitar ada 3-4 orang yang dibunuh setiap jam. Betapa pedihnya, betapa kejinya. Dan itu penjenengan enggak saya beritahu, kalau pengalaman yang kemarin-kemarin itu, Pak, ya, propaganda, ada yang mengatakan aku bangga sebagai anak KI. Ada, Pak. Bahkan ada yang mensinyalir, ya, di anggota dewan kita itu sudah kemasukan orang-orang seperti itu. Nah, ini perlu kita dan panjenengan semuanya itu mengetahui sejarahnya bangsa ini. Panjenengan kalau memperhatikan bisa tegaknya atau bisa merdekanya, ya, bangsa Indonesia ini,
dan masih kokohnya bangsa Indonesia ini kan tidak lepas dari perjuangan para ulama kan gitu ya Pak. Para kita, kiai-kiai, para umat Islam. Ya. Sampai panjenengan itu kalau melihat Pancasila, ideologi Pancasila Pak. Jadi kalau panjenengan perhatikan sila ke-1 bunyinya apa Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di Al-Qur'annya Kul wallahu ahad. Di Al-Qur'an semua Pak. Tapi pada saat itu perumusan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariatnya sesuai dengan agama Islam. Kan gitu ya Pak ya? Terus karena Indonesia ini bukan semuanya orang Islam, dari unsur agama yang lain, karena ada suku, bangsa, bahasanya yang beda, akhirnya agama yang berbeda, untuk persatuan, maka umat Islam pada saat itu rela itu dihapus. Tapi sejarah kan tidak bisa hilang Pak. Dulu itu asalnya ini, gitu loh. Ya. Jadi kalau di situ itu kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu esa. Nah, ini tidak usah memperdulikan yang lain. Ternyata itu di Al-Qur'an. Gitu loh, Pak. Nah, ini perlu jadi kejadian yang dulu ya, sampai sekarang bagaimana kondisi negara kita ini. Ya. Pancasila. Coba sila yang kedua. Apa Pak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di Al-Qur'annya gimana Pak? Surat An-Nisa ayat yang ke-135. Ya ayyuhalladzina amanu qawwamina bil qisti. Wahai orang-orang yang beriman, berlakulah adil. Berlakulah memanusiakan manusia. Kalau kejadian yang seperti sejarah tadi Pak, ya, sampai-sampai saya tanya di Madun itu, atau di tempat saya menang, itu saya ngobrol-ngobrol dengan Mbak yang sepuh itu. Gimana Mbak kejadian pada tahun 1965? Wah, langgar ini sampai mau ambruk. Karena apa? Berbondong-bondong menyelamatkan diri, takut dikatakan komunis. Sopo, bek Pak. Ya. Sholat kabeh nang masjid karena takut. Pada waktu itu karena apa? Ada perintah ya, Presiden Soekarno kepada Soeharto pada waktu itu untuk menumpas komunis yang ada. Tuh. Jadi seperti itu Pak kejadiannya. Nah hal yang semacam ini jangan sampai terjadi. Ya, ideologi kita Pancasila itu insya Allah sudah sempurna, sudah bagus. Karena itu unsur dari beberapa ya, komunitas yang ada di Indonesia. Tapi utamanya di Al-Quran ada semua. Misalkan sila yang ketiga. Apa itu Pak? Persatuan Indonesia. Kalau panjenengan nanti lihat di dalam surat Al-Quran, surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum wasuban wa qabailan lita'arofu. Jadi wahai manusia, engkau diciptakan ya dari golongan jenis laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arofu, saling mengenal. Berarti kan persatuan dan kesatuan. Ya. Nanti panjenengan lihat lagi di Al-Quran. Dan di situ digarisbawahi Al-Quran, ya. Saling mengenal, tapi ada di situ ada garis inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, bahasa takwa akhirnya apa Pak? Dipakai seluruh agama yang ada di Indonesia. Mari kita takwa. Ya tidak apa-apa, gitu loh. Padahal aslinya itu di Al-Quran. Yang namanya takwa itu apa Pak? Kan menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangan. Kunci utamanya apa? Ya keimanan kita itu Pak. Kalau matematika saya kaitkan dengan ilmu dunia saya Pak ya. Kalau matematika, rukun iman itu kan ada berapa Pak? Rukun iman 6, ojo 5 pun, rukun Islam lah. Rukun iman itu ada 6. Kalau 6 itu diambil 1, matematika dapat berapa Pak?
5. Tapi kalau agama 6 itu diambil 1, 0 Pak. Coba al-imanu antu'minuna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli sampai wal yaumil akhiri wa bil qadri wa syarihi wa khairihi, kan gitu ya Pak ya. Tapi nih 6 itu diambil 1, 0 Pak. Coba penjenengan ambil. Percaya malaikat, percaya pada nabi, percaya pada kitab, tapi nggak percaya pada Allah. Tek. Itulah. Percaya pada Allah, tapi nggak percaya pada malaikat. Padahal malaikat itu apa? Makhluk yang diutus Allah untuk kita semua. Dan nggak percaya malaikat Pak. Roket atid gak enek, mungkar nangkir gak enek. Ya. Sing enek Israel tok malah menakutkan kan Pak. Nah dindi wedi disabut nyawa. Mikael gak percaya, rezeki dari mana? Ya. Makanya rukun 6 itu diambil 1, 0. Maka ke-6-6-nya itu tetap kita ikuti. Rukun Islam begitu juga. Ngaku Islam tapi gak sholat. Jadi ini Islam KTP. Dan saya kalau melihat Pak, ini pengamatan saya dan ngobrol-ngobrol orang-orang Islam yang masuk kristenisasi di Kulon Progo itu loh Pak ya, KTP-nya Islam, tapi aslinya itu kepercayaan. Gitu loh. Jadi kalau orang-orangnya itu sudah punya ilmu dan lain sebagainya, akhirnya balik Pak. Beberapa banyak yang sudah masuk Islam kembali. Ada program-program seperti itu. Nah, maka dalam kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, hal-hal yang menjadi sejarah tidak bisa dilupakan. Ya Pak ya, nostalgia kita atau nostalgianya negara ini tidak dihapus. Tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi ada oknum-oknum tertentu ya, yang akan memutarbalikkan. Ya. Sehingga dengan kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu, pada tahun 1965 pemberontakan yang begitu sangat hebatnya dan bisa ditumpahkan atau bisa digagalkan oleh ya, negara kita, ya, maka keluar ketetapan apa Pak? MPRS, ya, tahun itu apa isinya Pak? Melarang semua ideologi yang ada itu, ya, pembubaran PKI, ya, jadi dibubarkan, ya, dan PKI termasuk organisasi yang terlarang. Ya, tidak hanya itu saja Pak. Ya. Sampai-sampai pada tahun 1999 Presiden kita Habibie meskipun hanya 2 tahun ya Pak ya, ya melanjutkan Pak Harto itu ya. Itu juga mengeluarkan undang-undang, ya. Di dalam undang-undang itu, ya, nomor 27, ya, Partai Komunis yang ada di Indonesia yang selama ini bergerak itu merupakan kejahatan negara. Ya, itu. Jadi hal-hal yang semacam itu mau dihapus Pak. Tidak tahu ini tergantung dari kita semua. Bahkan kalau panjenengan itu kembali memutar balik, ya, terjadinya pertempuran di Surabaya. Siapa Pak yang maju ke depan? Ya, ulama-ulama, Kiai Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya itu mengeluarkan suatu fatwa bahwasanya mempertahankan negara adalah jihad. Betapa banyaknya. Akhirnya apa? Belanda kocar-kacir mau kembali. Jadi negara kita itu dulunya kan dijajah Belanda. Terus pada tahun 43 itu ya, Belanda kalah, dijajah oleh Jepang. Karena Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya ngalah. Belanda ingin masuk lagi. Indonesia tahun 1945 itu menyatakan kemerdekaannya. Itu. Menyatakan kemerdekaannya. Tapi pada tahun 1948 Jenderal Malabi yang gugur di Surabaya itu kembali Pak korat karir. Karena apa? Kita dari umat Islam itu bersatu padu.
Kiai Hasyim Asy'ari dan tokoh-tokoh agama semuanya berkumpul di Jombang bahwasanya membela negara merupakan jihadnya agama dengan takbir. Ya. Pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, ya, kita harus memberikan pencerahan kepada anak-anak kita, ya, kepada lingkungan kita. Jangan sampai kita itu datang ke masjid tapi tidak mau memperhatikan lingkungan. Jadi kalau penjenengan itu kalau membaca suatu cerita, suatu riwayat itu ada orang di kampung itu sangat alim sekali, agamanya bagus, tapi tidak memperdulikan lingkungan. Di malaikat itu diperintahkan Allah, orang yang pertama kali mendapat adab adalah orang yang alim itu tadi, karena tidak peduli terhadap lingkungan, tidak mau melihat kondisi yang ada di lingkungan kita. Jadi kita umat Islam itu tidak hanya hablum minallah hanya saja, Pak, tapi hablum minannasnya. Hablum minannasnya kita jaga, silaturahiminya. Lebih-lebih kepada keluarga kita sendiri, sanak kerabat kita, itu yang perlu kita pedulikan. Ya. Jadi paham-paham seperti itu perlu kita sampaikan. Ya, bahkan kejadian-kejadian yang kemarin, Pak, maunya itu kan diulang tadi ya. Jadi penusukan terhadap kiai, imam di masjid, ngene dicekel orang gila. Itu loh. Ini kan bahaya ini. Jangan-jangan semuanya ini gila semua. Itu loh. Nah itu bagaimana ya? Sudah mungkin terorganisir dengan baik. Ya. Jadi kita lihat Islam ya yang ada di lingkungan kita ini bagaimana perkembangannya. Kita tetap senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita. Ya. Bapak Ibu penjenengan semuanya sudah hafal ya, sudah hafal tentang bagaimanakah orang itu yang beruntung. Jadi kalau suratnya pendek, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Saling memberikan, memasukkan yang hak dan yang batil, memberikan, mengabarkan, memberikan peringatan. Tapi kalau sudah diperingatkan tidak bisa, besoknya lagi diperingatkan. Apalagi itu keluarga kita. Ya. Sebenarnya Pak, Fir'aun dan pengikutnya, itu kalau ada di dalam Al-Quran, nanti penjenengan lihat di dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Pada intinya, orang-orang katakanlah ya yang pelaku-pelaku yang ada pada komunis itu, sebenarnya hatinya itu merasa benar itu, tapi karena kondisi, karena kekuasaan, karena jabatan, karena adanya tekanan, seperti itu. Ya. Coba penjenengan kalau sudah mendengarkan ceramah yang ada di sini, ya. Raja Fir'aun itu sadarnya gimana, Pak? Saat mengejar Nabi Musa, melewati sama pengikutnya melewati laut itu kan terbelah. Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya. Saat bala tentara dan Fir'aun itu berada di tengah, Nabi Musa diperintahkan lagi memukulkan lagi. Kan akhirnya balik. Fir'aun di dalam Al-Quran mengatakan, nah kalau caranya seperti ini, berarti benar ini Musa dan agamanya orang Israel. Artinya apa, Pak? Kalau sudah sadar di tenggorokan sini, Allah tidak akan menerima, Pak. Ya. Maka sebelum kejadian seperti itu, kita ya, dalam tausiah, dalam kegiatan seperti ini, perlu kita tambah, Pak. Rohani kita itu kita tambah. Jasmani aja kita tiap hari butuh makan. Ya, apalagi rohani kita, Pak. Perlu ada siraman. Ya. Bila perlu penjenengan kita semua ini senantiasa Al-Quran itu sebagai peringatan dan kabar gembira. Artinya apa? Di dalamnya itu ada pembelajaran-pembelajaran yang perlu kita ketahui. Sehingga kalau misalkan ada sejarah Indonesia yang begitu kelam, ya, dan kedepannya ini jangan sampai terulang kembali. Ya.
Dan umat Islam itu tidak akan terperosok yang kedua kalinya. Dan Rasulullah mewanti-wanti itu. Pembelajaran ya, la yuladdaul mu'minuna bi khurri wa khidata marataini. Orang mukmin itu tidak akan terperosok dua kali pada lubang yang sama. Artinya apa? Kita senantiasa waspada. Jadi selama kalau itu ada menamakan apa partainya atau apa, kalau sudah tidak mengakui adanya Tuhan, berarti sudah tidak sesuai dengan ideologi bangsa kita, Pak. Ya. Nah, kadang-kadang itu kan ya, dengan gaya yang baru, maka ada sebutan sekarang, Pak. Kalau dulu PKI kan sudah dibubarkan, tapi kan sekarang ada apa, Pak? PKB. Komunis gaya baru, KGB, gitu. Jadi pendekatannya beda-beda sekarang, Pak. Ini yang hati-hati. KGB, komunis gaya baru. Nah, sekarang itu kan digembar-gemborkan juga, Pak. Orang demokrasi itu boleh mendirikan apa saja. Kita menghormati hak asasi. Sehingga partai-partai apapun boleh, gitu. Nah, kenapa di Indonesia ini komunis kok dilarang, gitu? Itu kan sudah melanggar hak asasi. Digembar-gemborkan seperti itu, Pak. Padahal kalau kita melihat sejarah atau di negara-negara lain, seperti di Jerman, negara di tengah kita, Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya itu melarang Pak komunis itu berada di negaranya. Tapi tidak tahu kalau negara yang kita lihat itu komunis berkembang baik, dan di sana itu kan ada gini, komunis itu kan prinsipnya, ya, penguasaan tanah itu dikuasai negara. Kalau negara membutuhkan, tidak ada hak pribadi, Pak. Nah, kalau di Indonesia ini nanti dijadikan begitu, ya, wallahu alam bishawab, tergantung dari penguasa kita. Makanya saya berharap Bapak Ibu, saya dan panjenengan semuanya ini berdoa ya Allah, semoga negara kita ini diberikan pemimpin yang baik. Seandainya kemarin-kemarin itu melakukan kesalahan, diingatkan. Sehingga kita itu senantiasa berdoa, Allahumma arnal haqqa haqqa wa nusnatiba wa annal batilan batilan batilan. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar, yang hak itu yang hak. Dan berikan kemampuan untuk melakukan. Dan tunjukkanlah yang salah itu salah, dan diberikan suatu kekuatan untuk menjauhinya. Nah ini, Pak. Kita berdoa semoga negara kita ini dipimpin oleh orang-orang yang paham tentang agama. Ya. Nah, kalau sekarang presidennya Pak Jokowi, kita doakan ya Allah semoga bisa berlaku adil, berbuat adil. Ya. Karena apa? Pemerintahan yang memang sudah sah, Pak. Ya. Entah kemarin jenengan milih atau tidak, itu kan sudah secara nasional, undang-undangnya ada, ya, secara demokrasi sudah terpilih, gitu loh. Misalkan di Ponorogo ini yang terpilih sekarang Pak Giri, kita doakan Pak Giri bagaimana membawa Ponorogo ini lebih baik. Jangan kok terus langsung dilengsarkan, enggak, supaya apa? Berjalan, membawa dampak yang positif. Ya. Kita tidak bisa lepas dari pimpinan, Pak, pimpinan kita. Ya. Kalau di keluarga kita, Bapak sebagai kepala keluarga, kita doakan agar bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak itu mampu membimbing kita dalam keluarga. Ya. Kalau kita sebagai pribadi, semoga kita itu minimal memimpin diri kita. Nah, maka dalam kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu, karena adanya pergerakan-pergerakan yang sudah jelas-jelas mengganggu ideologi Pancasila, ya, faham komunis yang sudah tidak diperkenankan ada di negara kita. Pada tahun 1966 ketetapan MPRS, pada tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Presiden kita Habibie, ya, maka kesimpulannya pada hari ini bahwasanya paham komunis itu menurut Islam adalah kufur dan haram. Coba Gusti Allah rabi, Gusti Allah mati, piye itu kan? Ya Pak ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tidak sama sifatnya Allah dengan manusia. Jadi koyo ngono kan seperti kita-kita, Pak. Ya. Ya. Jadi ideologi paham komunis yang selama ini
itu menurut Islam adalah haram dan kufur. Jangan sampai kita itu menjadi penganut ideologi itu, ya, atau ajaran komunis. Bahkan kalau kita itu menjadi simpatisan tok lho Pak, ikut geruda-geruduk dianggap sudah murtad. Salat murtad mana? Akhirnya menempat iblis neraka seperti itu. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan seperti itu. Makanya kalau ada hal-hal yang semacam itu perlu adanya saling komunikasi dengan kita semuanya ini. Ya. Dan bahkan ada umat Islam, ya, kalau sampai ikut masuk ke dalam ideologi itu, masuk dalam kesesatan, tidak sesuai dengan yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, meskipun negara RI ini, Republik Indonesia ini, sekali lagi bukan negara Islam, tapi ya, hukumnya haram bagi kita ini memilih pemimpin yang menganut ideologi komunis yang sudah ada. Jadi seandainya besok Pak ada pemilihan, ada pemilihan pemimpin kita, tidak hanya presiden Pak, bupati, ya, kita harus tahu sejarahnya. Ya, gubernur, jangan milih itu yang banyak amplopnya tapi kosong isine. Kenapa ya? Biasanya saya isine ya. Jangan kita berjual belikan ideologi kita, ya, seperti itu. Ya, kita harus waspada. Sejarah-sejarah itu kita tunjukkan pada anak keturunan kita dulu seperti ini. Ya. Dan kita sendiri harus banyak tahu supaya hidup kita ini masih tetap dalam koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai tersesat. Ya. Jadi Bapak Ibu pernah baca kitab Gatholoco? Oh, enggak pernah paling. Gatholoco itu Pak, Fateka dan lain sebagainya itu dihubungkan dengan tubuhnya manusia. Mekah itu Mekaka jadi. Ya kan, rodok-rodok beling loh. Hal-hal yang semacam ini biasanya memang yang baca ya orang-orang ya mendalami agama Islam itu kitabnya Jawa Pak dan lain sebagainya dihubungkan seperti itu. Ya. Mungkin perlu kita baca saja tahu, tapi ya dalam kehidupan ini kembali lagi kalau itu memang sudah jauh dari syariat Islam, ya kita kembali istighfar kepada Allah. Seandainya sudah masuk ke dalamnya, kembali syahadat lagi. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang diterima di sisi Allah nanti, orang yang senantiasa menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Nah, kalau pembelajaran atau ideologi komunis itu tidak mengakui adanya Tuhan, itu yang susah. Jadi urip iki ya kaya grudak-gruduk gak ada pembalasan. Padahal kita yakin, ya. Jadi kalau sekarang saja itu Pak kan ada hukum. Jangankan di akhirat, di dunia saja becek ketete Allah ketorokan gitu ya Pak ya. Ada pembalasan tertentu di dunia saja, apalagi nanti di akhirat. Islam kita hidup di dunia ini, ya, itu merupakan perjalanan dari alam kandungan, nanti di alam dunia ini, nanti istirahatnya di alam kubur. Senang nanti hari kiamat dibangunkan, ada berkumpul di orang-orang mahsyar, kita dihisab amalan kita. Sampai di sana nanti, sampai tujuan akhir kita masuk surganya Allah atau nerakanya Allah melalui sirat yang harus kita lalui. Nah, dari situ perjalanan itu saya juga awalnya tidak tahu Pak, tahunya itu di Al-Quran. Allah tidak akan membiarkan kita menurunkan para nabi, para utusan. Nanti jenengan lihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Jenengan kalau baca itu Pak, ya, sudah saya sampaikan dulu,
kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum wa ilaihi turja'un. Mengapa banyak orang itu yang ingkar pada Allah? Jadi di dunia ini banyak yang ingkar Pak daripada yang takwa. Data statistik itu sudah ada. Banyak yang ingkar. Makanya Al-Qur'an sudah mengeluarkan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Mengapa banyak manusia itu yang ingkar pada Allah, padahal dulunya itu tidak ada atau mati. Terus diadakan hidup di dunia ini. Summa yumitukun, kemudian nanti dimatikan. Jadi jangan senang-senang saja di dunia ini Pak, kita nanti mesti meninggalkan. Karena urutannya itu sudah ada. Dan kalau sudah mati tidak kembali Pak. Melanjutkan urutan berikutnya. Dari alam kubur, di alam kubur nanti penjenengan sering mendengarkan ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Kita harus ingat. Bekalnya apa? Kita siapkan baca Quran, amalan-amalan. Jadi kalau penjenengan sekarang ngapalkan man robuka, siapakah Tuhanmu? Itu nunggu kuburan nanti lali Pak kalau amal kita itu jelek. Yang jawab itu apa? Amal perbuatan kita yang jawab. Ya. Lupa kalau kita ini orang Indonesia kan nggak bisa bahasa Arab. Kok pertanyaannya malaikat kok man robuka kan berarti bahasa Arab. Nanti kita bisa sendiri itu jawab. Kalau insya Allah amal kita itu banyak. Itu loh. Yang jawab itu yang mendampingi kita itu amalan kita. Istri yang cantik, harta benda yang banyak. Kau nek salah ngature yo malah alam kubur ini belek-belek nih Pak. Tapi kalau benar kita, itu membantu kita, amal jariah kita. Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan. Kalau ngomong terus nanti tidak henti Pak. Kita pada kesempatan yang mulai ini, kita waspadai diri kita, keluarga kita, dan kita habluminan nasnya, itu senantiasa kita buat seharmonis mungkin. Ya, kita ingatkan saudara-saudara kita. Saya yakin keluarga di sekitar kita ini yang beragama Islam masih banyak Pak yang katakanlah belum ke masjid, yang laki-laki masih senang saja sholatnya di rumah, diajak pada laki-laki itu hampir mendekati wajib Pak itu sholat jamaah di masjid. Yang perempuan sih tidak ada masalah Bu. Kalau tidak jadikan fitnah boleh jamaah di masjid. Kalau menjadikan fitnah nggak usah ke masjid. Salah satu contohnya itu ya bersoleh nang masjid. Tapi ya nggak boleh, nggak bersoleh sama sekali. Ya, pakai harum-haruman. Akhirnya melihat, ini menungso apa jin, kan ya. Itu pokoknya nggak jadikan fitnah, nggak apa-apa. Adanya kajian-kajian seperti ini datang. Nambah wawasan dengan ilmu itu, ya kita akan bisa lebih mantap lagi beragama ini, menjalankan syariatnya dan hakul yakin.